Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Karina Rara, dan Divya Priyantika. Di sini kami akan membahas tentang bermain dan permainan out dalam bab teori bermain. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, teori bermain, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bermain, dan yang ketiga yaitu resiko bermain. Yang pertama yaitu tentang teori bermain. Teori bermain sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Information Processing Model, yaitu teori dasar bermain anak untuk memperoleh pengetahuan. Teori Information Processing Model yaitu teori tentang model pemrosesan informasi pada memori manusia. Kegiatan dalam memproses informasi itu ada 3 hal. Yang pertama ada encoding, yaitu mengumpulkan dan menghadirkan informasi. Yang kedua ada storage, yaitu menyimpan informasi. Dan yang ketiga ada retrieval atau mendapat informasi dan menggali kembali ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada teori arousal modulation. Teori ini dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1960 dan dimodifikasi kembali oleh Ellis pada tahun 1973. Teori ini menekankan pada kegiatan bermain sendiri atau soliter atau anak yang suka melakukan eksplorasi terhadap objek bermain serta menjelajah lingkungan bermainnya. Menurut teori ini, bermain disebabkan adanya kebutuhan atau dorongan agar sistem saraf pusat tetap berada dalam keadaan terjaga. Yang ketiga yaitu ada teori kebutuhan. Anak adalah individu yang memiliki minat yang unik, pengalaman, serta keterampilan, serta kebutuhan. Dalam hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, yaitu mengemukakan bahwa sebuah teori mengenai hierarki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada physiological, ada safety, ada love atau belonging, ada esteem, dan yang terakhir ada self-actualization yang atas sendiri. Selanjutnya yaitu teori zone of proximal development. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky dan sering disingkat CPD. CPD sendiri adalah kisaran tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil atau biasa disebut dengan scaffolding. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tahap aktual dan potensi anak. Menurut Vygotsky dalam Crane, belajar dimulai ketika seorang anak berada pada zona perkembangan proksimal atau the zone of proximal development. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Karina Rara, yaitu di bab 2 ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan, semakin sehat anak, semakin banyak energi untuk bermain aktif, karena anak yang kurang sehat cenderung tidak aktif dalam bermain. Perkembangan motorik pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik di setiap tubuh anak. Intelijensi, pada setiap usia anak pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga daripada permainan lainnya. Yang selanjutnya dari sisi lingkungan. Anak yang dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu status sosioekonomi. Kelas sosial mempengaruhi buku yang dibaca dan film yang ditonton anak, jenis kelompok rekreasi yang dimilikinya, dan supervise terhadap mereka. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jumlah waktu bebas yang bebas. Jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarga. Yang selanjutnya yaitu peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak
mempengaruhi permainannya. 8 faktor yang mempengaruhi bermain anak ini dikemukakan oleh Harlock pada tahun 1998. Selanjutnya, bab ketiga ini yaitu resiko bermain. Ada 3 unsur resiko bermain menurut Musfiroh pada tahun 2014, yaitu yang pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai atau bahaya. Yang kedua, tingkat keparahan dan kemungkinan pertama, yaitu yang menyakiti atau melukai tempat teman bermainnya. Yang ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dalam kegiatan bermain. Jadi, seberapa besar manfaat yang diperoleh dalam kegiatan bermain ini. Ahli bermain Dick Nison dalam Musfiroh tahun 2014 menegaskan bahwa resiko mengajarkan anak bagaimana rasanya gagal dan mencoba lagi, menguji batas ketangguhan mereka sehingga mampu menguasai keterampilan tertentu. Resiko adalah bagian penting dalam bermain. Menurut Teja Saputra pada tahun 2001, resiko yang mungkin muncul dari bermain ada 5. Yang pertama yaitu waktu bermain yang berlebihan. Yang kedua, porsi bermain sendiri dan bermain bersama tidak seimbang. Yang ketiga, ada penekanan berlebihan untuk bermain sesuai jenis kelamin anak. Yang keempat, alat permainan tidak tepat untuk anak tersebut. Yang kelima, terlalu banyak dan terlalu sedikit campur tangan orang tua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa dijawab lewat grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.